Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Manado 94,5, 88,2 dan 92 FM, atau juga Anda bisa ke YouTube channel official RRI Manado, ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami secara audio live streaming di aplikasi RRI Digital dan laman kami rri.co.id. Siang hari ini Bapak-bapak, gimana kabarnya? Menuju ke sini agak lumayan panas atau seperti apa ini? Dari Minahasa langsung kah? Iya, iya Ibu. Apalagi biasanya sih beda di cuaca ya. Kalau di Minahasa kan agak dingin ya, agak sejuk. Kalau di sini mungkin ya agak panas karena padat atau gimana, no? Karena kota, no? Baik. Seperti itu. Pak Ananda ini sepertinya sedang belajar logat Manado ya. Sedang membiasakan mungkin. Namun belajar. Pak Ananda juga Pak Fauzan, saya mengalami sedikit kebingungan ini ketika membaca topik kita pada siang hari ini karena kita berbicara terkait dengan tindak pidana khusus. Namun yang datang narasumbernya ini di seksi atau subseksi tindak pidana umum begitu. Mungkin yang bisa diberikan ke masyarakat pencerahan yang pertama, perbedaannya tindak pidana khusus dan tindak pidana umum terlebih dahulu. Silakan. Izin menjelaskan ya Ibu ya. Baik. Mungkin untuk pertama terkait jabatan saya, mungkin kenapa bisa pidana umum, karena kebetulan saya juga menjabat selaku PLT dari Kasubsi Penyidikan dan Operasi di bidang Pitsus seperti itu. Lalu untuk perbedaannya, terkait dari pidana umum dan pidana khusus, di sana ada terkait peran dari jaksa itu. Kalau di tindak pidana umum, peran dari jaksa itu adalah selaku penuntut umum seperti itu. Tapi kalau untuk di pidana khusus, peran dari jaksa itu bisa sebagai penyidik seperti itu. Dan dasar pun kita sebagai penyidik sudah diatur di Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 ayat 1 huruf D, dan juga di KUHP seperti itu. Seperti itu. Baik, itu untuk jelasan subseksi tindak pidana umum pra penuntutan begitu ya. Siap. Kalau untuk Pak Fauzan sendiri sebenarnya apa tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa seperti itu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa itu merupakan satu kesatuan dengan seksi tindak pidana khusus, di mana kami saling berkolaborasi, khususnya intelijen melakukan intelijen penegakan hukum, di mana tim intelijen bisa melakukan operasi intelijen untuk mengungkap dugaan awal dari adanya informasi atau laporan terkait tindak pidana korupsi. Kita dapat melakukan yang namanya penyelidikan untuk mencari informasi dan menggali data dan keterangan dari beberapa saksi yang kita panggil maupun data yang kita peroleh seperti itu. Baik, dari mana saja biasanya Pak Fauzan informasi dapat diperoleh ini? Biasanya informasi yang diperoleh pertama dari LSM, di mana terdapat pengaduan masyarakat yang dilihat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, kita diberi kewenangan juga berdasarkan KUHP untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal, yang seperti ada beberapa metode seperti wawancara tertutup, wawancara terbuka, untuk beberapa saksi yang kita panggil untuk menggali data-data dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Baik, ini yang jarang diketahui masyarakat begitu ya terkait sebuah kasus. Banyak yang langsung mengetahui, oh seperti ini, padahal ada proses-proses yang harus dilewati begitu Bapak-Bapak ya. Ini Pak Ananda, kalau kita melihat seketika sebuah kasus penyidik menyerahkan ke jaksa begitu ya. Kira-kira yang pertama apa saja yang kemudian diperiksa oleh jaksa? Oke, ini terkait pidana khusus berarti ya. Biasanya jika untuk yang diserahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum ya, biasanya ada berkas perkara. Namun sebelum berkas perkara biasanya ada SPDP dulu atau surat perintah dimulainya penyidikan gitu. Setelah ada SPDP, lalu ada BA koordinasi biasanya, di mana dalam KUHP diatur maksimal 3 hari setelah SPDP. Di sana biasanya penyidik dan jaksa penuntut umum saling sharing. Jaksa penuntut umum mengecek bagaimana progres perkaranya, dan penyidik memberitahukan apakah ada kendala atau bagaimana seperti itu. Jika sudah, biasanya akan ada tahap 1, penyerahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum seperti itu. Nanti ketika sudah diberikan berkas, jaksa penuntut umum akan melakukan pelitian berkas seperti itu. Untuk waktu pelitian berkas ada selama 7 hari. Nanti di sana dicek apakah ada kekurangan formil. Yang dimaksud dengan kekurangan formil ini terkait administrasinya. Lalu ataukah ada kekurangan material atau terkait dari unsur-unsur pidana yang disangkakan seperti itu. Lalu ketika sudah lengkap, maka baru
tahap 2 istilahnya, penyerahan tersangka, barang bukti, alat bukti, dan Baik. berkas Baik. dari penyidik ke Penyidik. jaksa penuntut umum seperti itu. Berarti kalau tadi sempat dikatakan ada kendala begitu, sering juga menemui berkas tidak lengkap dan dikembalikan ke penyidik. Apa saja yang biasanya menjadi penyebabnya? Penyebabnya mungkin ya biasanya di formil, mungkin ada kelupaan untuk menyelipkan KTP seperti itu. Itu Oke. sih biasanya untuk formilnya Secara ya. administrasi. Kalau untuk materialnya biasanya terkait perkara-perkara seperti penganiayaan luka berat atau yang menyebabkan kematian seperti itu. Di sana biasanya. Oke, baik. Ini saya menggarisbawahi tadi sempat disampaikan oleh Pak Fauzan terkait dengan tindak pidana korupsi begitu. Kalau kita sedikit membahas terkait dengan tipikor begitu Pak Fauzan ya. Bagaimana tingkat efektivitas penanganan tipikor pada kalau kita melihat wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa sendiri? Baik, terima kasih. Efektivitas itu sangat tinggi di mana kami juga bekerja berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa dalam hal terdapat adanya laporan dari masyarakat. Di situ kami melakukan SOP berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan turunannya. Bagaimana cara penanganan atau SOP terkait adanya suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi, di mana pertama kita membuat telah terlebih dahulu terkait laporan masyarakat itu, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Baik. Dan kemudian pimpinan bakal mengeluarkan surat instruksi untuk melaksanakan tugas awal untuk mengumpulkan data dan keterangan. Kemudian kita melakukan adanya dinamika kelompok dan juga ekspos terkait apa saja yang ditemukan agar di dalam ekspos itu saling memberikan pendapat dan pandangan terkait arah tujuan penyelidikan awal yang dilakukan ini. Efektivitas itu sangat tinggi karena terhadap setiap laporan otomatis kita wajib melakukan tindak lanjutnya. Apakah laporan tersebut benar adanya memiliki unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, seperti itu. Berarti untuk memastikan laporan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan begitu, ada proses yang harus dilalui? Betul sekali. Selain yang tadi, apalagi selanjutnya Pak Fauzan? Proses kita juga ada diberikan kewenangan untuk terjun langsung ke lapangan dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi berbentuk proyek fisik. Kita melihat bagaimana fisiknya dan juga kita juga bisa berkoordinasi dan saling berkolaborasi dengan tim ahli seperti tim ahli dari Politeknik maupun tim ahli yang bersangkutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ini untuk mengecek apakah benar terdapat selisih atau tidak sesuai dengan RAB dan atau terdapat hasil audit untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini. Oke, baik. Kita akan mengingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado kembali untuk bergabung bersama kami. Di Jaksa Menyapa pendengar, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080 untuk sambungan telepon ataupun bahkan WhatsApp call. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS. Menarik sekali pendengar karena kalau kita berbicara pelaporan dan juga tingkat prosesnya seperti apa ini dibahas sangat detail siang hari ini. Anda mungkin ingin bertanya sudah sampai sejauh mana kasus atau contoh kasus yang ingin diberikan, apalagi untuk Anda yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa begitu ya. Pak Ananda, ini kadang masyarakat sering sekali mendengar istilah P19 dan P21. Nah, ini apakah bisa dijelaskan kira-kira apa arti dari istilah tersebut? Sebenarnya P19 sama P21 itu adalah istilah dari kode administrasi di kejaksaan seperti itu. Untuk kode surat P19 biasanya itu terkait bahwa berkas tersebut belum lengkap. Kembali lagi bahwa terkait belum lengkapnya berkas ada dua hal, seperti hal pertama yakni ada kurangnya formil dan yang kedua ada kurangnya terkait materialnya dari berkas tersebut seperti itu. Untuk P21 tadi? Kalau P21 berarti berkas tersebut sudah lengkap. Oh, gitu. perbedaannya cuma itu. Di sana perbedaannya. Belum lengkap dan sudah lengkap. P19 dan itu. P21. Baik. Di kesempatan kali ini pendengar, kami juga menantikan untuk komentar di YouTube channel RRI Manado terkait dengan topik kita kali ini, tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Sudah berkesempatan hadir siang hari ini di Studio Pro 1 dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Ini kita masuk ke sedikit kritik dari masyarakat. Banyak juga yang mengatakan Bapak-bapak bahwa penegakan hukum hanya berhenti katanya pada pemenjaraan pelaku tanpa menyelesaikan akar dari masalah di instansi tersebut. Bagaimana Pitsus menjawab tantangan ini? Terkait hal tersebut,
itu kan terkait dari sistem yang istilahnya konvensional, di mana Pitsus dahulu itu tujuannya hanyalah untuk mencari kesalahan materialnya lalu dipenjarakan seperti itu, tanpa belum adanya upaya terkait pengembalian dari kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana seperti itu. Namun untuk yang sekarang, di zaman sekarang sudah ada istilahnya uang pengganti seperti itu. Uang pengganti itulah yang digunakan nanti untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan oleh terdakwa atau terpidana nanti untuk dikembalikan lagi ke negara seperti itu. Dan dasar pun dari uang pengganti tersebut biasanya berdasarkan dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa atau terpidana. Lalu untuk dasar kerugian negaranya berdasarkan dari auditor seperti itu. Ada auditornya berarti Ada auditornya seperti berarti itu. tidak hanya sampai di pemanjaraan saja. Betul. Seperti apa yang diketahui masyarakat mungkin di masa lalu begitu yang dulu-dulu Pak Ananda ya. Siap. Oke, kita akan coba ke penelpon siang hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang, Bapak siapa di mana Pak? Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Bung Cliff Motoling Minsel. Bung Cliff silakan Ya, dengan selamat Kejari siang kedua Minahasa. narasumber dari Kejari Minahasa ya. Selamat siang. Oke, saya mau bertanya begini. Ini kan lembaga-lembaga negara kan, lembaga penegak hukum kan. Iya, Ini non pemerintah, dalam arti bukan ada apa dari pemerintah kan. Jadi semua pemerintah, rakyat biasa itu dibabat ketika memang melakukan pelanggaran begitu kan. Jadi tidak ada intervensi. Jadi saya mau bertanya begini sama Bapak. Kebetulan ini apa? Temanya tentang pidana khusus ya. Iya Bapak. Iya, betul. Berarti berkaitan dengan korupsi begitu. Saya mau bertanya, ketika ada instansi pemerintah, contoh oknum di dinas begitu, atau di tingkat desa, kepala desa, ketika sudah ada dugaan korupsi, terus masyarakat melaporkan, terus diketahui oleh pemerintah dalam hal ini pimpinan di daerah ataupun apa, apakah ada intervensi terus? Oh jangan, tolong, jangan diperiksa karena Baik. dia orang saya orang. Tidak ada kan seperti itu kan? Jadi begini, apakah ini menerima laporan ini cuman dikhususkan langsung ke kantor atau bisa secara daring online atau dari Media menggunakan apa sosial. begitu kan? Baik. Punya begitulah, ada link-link khusus. Soalnya begini, kalau di desa itu banyak potensi pelanggaran hukum dalam hari ini korupsi. Tapi apakah ketika ada laporan dari masyarakat itu dari pihak intelijen kan biasanya kan mencari tahu toh, akan mencari tahu apa betul laporan dari masyarakat ini benar-benar ada penyalahgunaan atau penyimpangan atau penyelewengan dana kan. Jadi sejauh mana dari masyarakat melaporkan terus di follow up begitu tindak lanjuti. Apakah ini cuman dikhususkan untuk datang ke kantor atau pernah kejadian ada masyarakat melaporkan melalui media khusus atau kanal-kanal resmi Baik. dari kejaksaan terus ditindaklanjut. Apakah pernah di Minahasa begitu? Terus ada terjadi begitu lah. Baik, Bung sampai Cliff. proses hukum. Baik. Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bung Cliff. Di belakangnya Bung Cliff untuk Anda yang ingin bergabung pendengar silakan. Kami masih menunggu di 082195835080. Selain melalui telepon masuk, Anda juga bisa ke WhatsApp call dicoba 082195835080. Selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Saya dari Bandung Timur, Ahmad Irwan di sini ya. Pak Ahmad Irwan, silakan tentang tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus kejaksaan. Silakan. Ya beginilah. Selamat pagi Bapak Jaksa yang saya hormati. Atau selamat siang, mungkin udah siang. Ya. 1 jam sisinya dengan Selamat Bandung. siang Bapak. Ya. Begini Pak, tentang masalah ini kan masalah tadi korupsi ya, seperti itu. Nah sekarang begini Pak, saya Pak Gubernur Jawa Barat kan akan sudah berniat ingin mengaudit para kepala desa yang sebagainya kata menyelewengkan masalah dana ADD. Nah seperti itu. Lalu seperti itu. Saya memang nih korupsi sekarang kan lagi semarak-semaraknya kan dalam berbagai hal masalah korupsi. Tapi kan ini tidak jelas Pak. Tidak jelas hukumnya seperti apa. Rakyat ingin tahu. Salah satu contoh misalkan rakyat ataupun bahasa masih DPR
sudah mengesahkan undang-undang persawahan, tapi kan sampai sekarang tidak terkatung-katung. Itu kan itu apakah memang takut cinta makan tuan atau bagaimana? Baik. Seperti itu yang pertama. Jadi tolong tunjukkanlah kepada pasal itu yang pertama. Yang kedua, misalkan begini Pak, kadang-kadang jaksa dengan hakim suka berbeda. Kalau misal susah-susah jaksa mereka mengadili, bahkan jatuhan hakim ringan. Itu memang sering terjadi seperti itu. Padahal jaksa sudah berusaha bagaimana supaya yang punya kasus terutama masalah korupsi sudah berusaha, tapi dihukum hakim ringan. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih itu penyampaikan saya. Maaf kok awam dibilang hukum. Ini belajar mau belajar seperti itu. Makasih. Yuk, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung. Ini mendengarkan dari RRI Digital karena dari Jawa Barat langsung ya. 082195835080 kami tampung pendengar untuk Anda yang kira-kira masih ingin bergabung memberikan pertanyaan ke Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini. Tadi ada Bung Cliff di Motoling yang sudah masuk terkait dengan ini intervensi, juga menanyakan lapor lewat mana katanya, apakah lewat medsos ada masuk hitungan begitu otomatis bisa katakanlah menjadi sebuah perkara hukum begitu. Atau jadi Pak Ahmad Irwan tadi menjelaskan atau bertanya mungkin sudah sempat dijawab oleh Pak Ananda di awal namun bisa diulang kembali. Namun kita masih menampung siang hari ini, silakan untuk Anda di 082195835080. Anda bisa menyampaikan SMS ataupun juga WhatsApp chat pendengar di nomor yang sama 082195835080 atau sambungan telepon juga. Anda bisa memberikan contoh kasus atau juga mungkin sudah ada kasus yang sedang berjalan saat ini dan Anda ingin bertanya atau berkonsultasi tahapannya seperti apa terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan Anda bergabung di 082195835080 dan dua pertanyaan tadi yang sudah kita tampung Bapak-bapak akan kita tahan sebentar karena kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami Jaksa Menyapa, segera kembali. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama Pro 1 di kesempatan siang hari ini Jaksa Menyapa kerjasama Pro 1 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dari Bung Cliff tadi, yang pertama yang ada di Motoling, Minahasa Selatan, dan juga ada Pak Ahmad Irwan. Silakan. Mungkin terkait yang dari Bapak yang di Minahasa Selatan, Pak Cliff ya, terkait dari penanganan perkara yang bersumber dari dana desa ya seperti itu ya.
Kalau untuk terkait laporan, biasanya kalau di kami di Kejaksaan Negeri Minahasa, biasanya masyarakat datang ke kantor membawa labdu atau laporan pengaduan masyarakat seperti itu. Nanti setelah sudah dibawa, biasa didisposisi oleh pimpinan dulu, baru di disposisi ke Pitsus, baru kita akan buatkan telahan seperti itu. Nah, biasanya untuk khusus terkait penanganan perkara dana desa seperti itu, kami Kejaksaan, Polri dan juga Kemendagri sudah ada MOU seperti itu. Jadi untuk terkait penanganan perkara dana desa, setelah kita ada labdunya, kita buat telahannya, lalu telahan terkait labdu masyarakat itu kita akan kirim ke inspektorat seperti itu. Karena inspektorat di sana selaku APIP atau aparat pengawas internal pemerintah seperti itu. Baik. Jadi ketika telah diproses oleh APIP dan turun ke lapangan, ketika memang sudah ada kerugian, ada perhitungan dari kerugian negara seperti itu, baru nanti kita yang akan memproses seperti Baik. itu. Itu untuk Bung Cliff tadi ya. Untuk Pak Fauzan mungkin bisa menambahkan? Baik, menambahkan sedikit tadi seperti disampaikan oleh Ananda Bli. Kemudian terkait laporan, selain bisa langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa, juga bisa melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa dengan melampirkan data-data dan laporan temuan yang ditemukan oleh pelapor. Nah, kemudian terkait penanganan laporan tersebut, kami tentu saja menangani secara dengan integritas tinggi dan tentu saja kita tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun, karena kita melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan itu berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa yang di atasnya ada pimpinan lebih tinggi yaitu Bapak Jaksa Agung selaku penyidik utama. Kemudian kami melaksanakan itu sesuai dengan mencari mens rea dari pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi kami tidak asal memilih orang atau menentukan siapa aja target operasi dari terduga tindak pidana korupsi ini. Nah, melanjutkan ke pertanyaan kedua terkait putusan hakim yang biasanya lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Itu merupakan salah satu kewenangan hakim untuk memutus sendiri berdasarkan pendapat hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Juga pendapat hakim itu merupakan salah satu alat bukti yang dicantumkan di dalam KUHP baru kita, di mana pendapat hakim itu menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan kemudian. Namun dari sisi kejaksaan kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hukum dalam hal putusan dari hakim lebih rendah atau tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dan kami merasa tidak sesuai dengan apa yang telah kami buktikan di persidangan, kami dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan PK tentu saja. Baik, Pak Fauzan menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Cliff atau Bung Cliff yang ada di Minsel. Ini berarti cara masyarakat untuk melapor ketika melihat ada praktik KKN di sekitar, langsung mendatangi kejaksaan negerinya di lokasi masing-masing, atau bisa ada cara lain selain mendatangi langsung? Selain datang langsung, itu tentu saja sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Dalam hal wilayah hukum wilayah Kabupaten Minahasa itu bisa langsung melaporkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa. Selain itu dalam hal terkendala dengan jarak itu dapat melapor melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa. Nama Instagramnya Kejaksaan Negeri Minahasa. Oke, baik. Untuk Anda yang ada di Minahasa mungkin ya bisa melapor langsung selain mendatangi Kejaksaan Negeri Minahasa melalui WhatsApp yang sudah mungkin ada di bio biasanya Instagram. Betul. Kejaksaan Negeri Minahasa. Dan kita akan menerima atau menantikan Anda pendengar mengundang kembali pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Pertanyaan ataupun bahkan contoh kasus Anda bisa Anda sampaikan melalui sambungan telepon, kami masih menantikan di 082195835080, atau juga Anda bisa WhatsApp call dan juga SMS, WhatsApp chat di nomor yang sama. Kali ini kita akan ke YouTube channel RRI Manado, sudah ada komentar di sana dari akun YouTube @kristo_rifano.
Apa perbedaan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum? Dan apabila kami ingin melaporkan dugaan penyelewengan dana desa di salah satu desa di Tondano Timur, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Wah, Bapak-bapak ini langsung menyebutkan lokasi. Sepertinya perangkat desanya sedang was-was ini ya. Silakan menanggapi. Oke, saya akan menanggapi. Pertama terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum ini mungkin maksudnya perbedaannya ya. Mungkin untuk terkait jenis tindak pidananya, kalau terkait tindak pidana khusus itu biasanya terkait dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, terkait kepabeanan atau perpajakan dan ekonomi seperti itu. Kalau untuk tindak pidana umum itu seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan seperti itu. Dan untuk terkait pelaporan terkait penyelewengan dana desa, mekanismenya ya. Untuk terkait mekanisme seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Mas Fauzan. Pertama, Bapak bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa, karena ini untuk Tondano Timur masih di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa. Baik. Gitu. Mungkin sambil saya ingat kembali tadi terkait Pak Cliff itu kan dia Minahasa Selatan ya. Terkait untuk Minahasa Selatan bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan seperti itu. Kalau untuk Pak Kristo ini berarti karena Tondano Timur wilayah hukum kami Kejaksaan Negeri Minahasa, Bapak bisa langsung datang ke kantor, Bapak membawa terkait laporan pengaduannya seperti apa. Biasanya nanti kami akan langsung istilahnya datang ke yang masyarakat yang melapor, kami akan cross check dulu bagaimana laporannya, apakah sudah cukup dengan informasi yang didapat seperti itu, baru nanti laporan tersebut akan didisposisi pimpinan, baru kami akan buat telahannya seperti itu. Ketika untuk telahannya sudah jadi, karena kembali lagi terkait penyelewengan dana desa, kami sudah ada MOU seperti itu antara Kejaksaan, Kemendagri dan juga Polri seperti itu. Jadinya nanti telahan staf kami akan dikirimkan ke telahan staf kami akan dikirimkan nanti ke inspektorat seperti itu, selaku APIP atau awas seperti itu. Yang tadi untuk pengecekan, pengawasan begitu ya. Iya, betul. Ini berarti melengkapi apa yang disampaikan oleh Bung Kristo, Pak Ananda. Betul. Dari Ibu Maria di Tondano. Selamat siang Pak Jaksa, saya Maria dari Tondano. Di desa kami sering masyarakat mendengar soal dana desa, tetapi kami tidak tahu penggunaannya secara jelas. Kalau masyarakat menduga ada penyalahgunaan dana desa, misalnya pembangunan fisiknya tidak sesuai anggaran, apakah bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan? Bukti apa yang harus kami siapkan? Jadi mungkin tadi ketika datang begitu, apa saja yang harus dibawa? Berbentuk laporan kah, surat, foto, atau seperti apa bukti yang harus disiapkan? Oke. Terima kasih. Terkait dari bukti-bukti, biasanya kalau kami terkait ada labdunya penyelewengan dana desa, bukti yang dilampirkan itu biasanya LPJ, laporan pertanggungjawaban, seperti itu. Contoh ini, kayak kemarin ada terkait anggaran untuk peternakan, seperti itu. Dibilang ada membangun kandang, contohnya seperti itu. Di LPJ-nya dilampirkan ada, namun dokumentasinya tidak ada, atau bisa dibilang LPJ fiktif seperti itu. Itu salah satu alat bukti atau data pendukung yang bisa dilampirkan di dalam labdu seperti itu. Atau laporan pengaduan seperti itu. Berarti masyarakat harus jeli-jeli juga begitu. Betul. Pak Ananda melihat ya, ketika dana desa dijadikan apa dana desa ini? Betul. Kalau tidak ada fisiknya dilaporkan bisa langsung. Bisa. Oke, baik. Itu. Fiktif berarti. Iya, fiktif. Kita akan ke WhatsApp chat. Bagaimana Kejaksaan memastikan penanganan perkara tindak pidana khusus berjalan secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi. Dari Axel di Tanawangko. Sudah ada dua masyarakat ini yang selalu membahas intervensi. Pak Ananda, diberikan kepastian ke masyarakat siang hari ini untuk jawabannya, silakan. Oke, terkait secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi ya. Intinya kita melaksanakan itu sesuai dari SOP seperti itu. Sesuai dengan SOP, walaupun ada intervensi apapun kita tetap jalankan seperti itu. Baik, tetap dijalankan dan bebas dari intervensi. Betul. Begitu ya. Jadi tidak ada titipan-titipan perkara. Betul, tidak ada. Dipastikan siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Fabio di Kakas dari WhatsApp chat, bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus? Prinsip keadilan dan juga kepastian hukumnya. Silakan.
Baik, terkait penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum ini merupakan satu tali terkait ada kepastian hukum itu sendiri, di mana kami melaksanakan tugas yang diberikan kewenangan dalam KUHP maupun peraturan Kejaksaan Agung, di mana setiap melakukan pekerjaan penanganan tindak pidana korupsi khususnya, kami tentu saja sesuai dengan KUHP, memastikan hak-hak tersangka, hak-hak dari saksi-saksi itu dapat terpenuhi. Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, jangan sampai salah menerapkan salah objek, salah menerapkan pasal, dan salah menerapkan hukum itu sendiri. Baik, baik. Pak Fauzan, kalau saya sedikit keluar dari apa yang ditanyakan masyarakat begitu ya. Ketika masyarakat menerima informasi terkait dengan tindak pidana di media sosial, seperti apa sebenarnya masyarakat harus bersikap kalau Anda bisa memberikan masukan? Baik, terima kasih. Harusnya masyarakat itu bersikap pertama untuk meng-cross-check dulu informasi yang ada di media sosial, apakah itu benar maupun hoax. Dalam hal setelah di cross-check terkait informasi tersebut, terdapat adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu dapat membuat laporan masyarakat atau laporan aduan kepada kami sesuai dengan disampaikan tadi, dengan merincikan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan, apakah misalkan dalam 1 tahun itu jalan cepat rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya ada beberapa material yang harus ada di situ. Nah, itu merupakan informasi-informasi awal yang mungkin dapat digali dari yang ditemukan di media sosial. Disitulah peran intelijen kejaksaan begitu, Pak Betul Fauzan ya. sekali. Saya akan ke Pak Andi yang ada di Manado terkait dengan proyek pemerintah ini, Pak Ananda. Saya Andi, katanya kalau ada proyek pemerintah misalnya jalan atau drainase yang menurut masyarakat kualitasnya tidak sesuai dengan nilai anggaran, apakah itu otomatis termasuk tindak pidana korupsi atau harus dibuktikan dulu dengan adanya kerugian negara? Pak Ananda. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk terkait bahwa apakah namanya jalan itu atau suatu infrastruktur ketika rusak dalam waktu yang mungkin tidak masuk akal, apakah langsung dibilang namanya tidak pidana korupsi, itu harus ada pendalaman dulu seperti itu. Karena terkait tindak pidana korupsi harus ada namanya kerugian negara. Kalau untuk namanya kerugian negara harus ada namanya perhitungan kerugian negara seperti itu. Tidak bisa serta-merta ketika suatu infrastruktur ataupun suatu seperti bangunan jembatan ataupun drainase seperti itu langsung dibilang oh ini pasti karena korupsi seperti itu. Karena itulah dari Labdu masyarakat kami melakukan telahan. Kami akan menggali informasi lalu dibuatnya setelah telahan itu jadi kita dibuatkan namanya surat perintah tugas untuk terjun ke lapangan seperti yang dijelaskan oleh teman saya Mas Fauzan seperti itu. Ketika memang sudah cukup bukti baru kita akan melakukan penyelidikan seperti itu. Baik. Pak Nanda, ini kalau dalam penanganan suatu perkara begitu ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya opini. Betul. Dan juga tekanan yang berkembang di masyarakat biasanya. Nah, bagaimana jaksa ini menjaga agar proses hukum tidak terpengaruh hal-hal tersebut? Karena namanya informasi zaman sekarang, Pak Ananda, Betul. sangat-sangat luar biasa menakutkan. Bagaimana caranya? Kalau terkait kami, Ibu, selama kita melakukan tugas sesuai dengan SOP seperti itu, ya kami akan jalankan dengan baik seperti itu. Dan terkait adanya opini-opini dari masyarakat, ya itu memang haknya mereka untuk beropini gitu. Tapi sebisa mungkin seperti kata teman saya dilakukan cross check kembali, apakah opini itu benar atau gimana. Jangan sampai ada orang-orang yang istilahnya ya mencari keuntungan dari opini-opini tersebut seperti itu. Baik. Sebisa mungkin tidak terpengaruh begitu. Betul. Ya, walaupun tetap mengontrol dan bagi intelijen juga tetap melihat informasinya seperti apa. Saya akan ke Ibu Yuli yang ada di Air Madidi. Katanya di daerah kami pernah ada pekerjaan proyek pemerintah yang tidak selesai padahal anggarannya sudah cukup besar. Kalau kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan, kapan kasus seperti ini bisa masuk ranah pidana khusus dan kapan hanya menjadi persoalan perdata atau administrasi? Seperti apa sebenarnya penanganannya, Pak Ananda? Sebenarnya yang paling
buat perbedaan antara tindak pidana korupsi dan yang lainnya itu adalah unsur dari kerugian negara. Selama sumber dana tersebut berasal dari pemerintah, berasal dari baik itu APBN ataupun APBD atau APBD seperti itu, jika memang ada indikasi seperti itu, ada indikasi bahwa adanya tindak pidana korupsi. Indikasi seperti itu. Namun jika dananya itu dari sesama masyarakat ataupun dari perusahaan, ya bisa jadi itu perdata seperti itu. Baik. Itu perbedaannya begitu Ibu Yulia. Semoga bisa cukup jelas, sudah dijelaskan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini pendengar. Namun kita harus jeda sejenak karena untuk topik-topik selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya masih banyak. Ini kita akan membahas bagaimana contoh-contoh kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Manado siang ini. Ada Jaksa Menyapa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia, kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Pak Nanda dan juga Pak Fauzan, kita sudah ada di last sesi ini. Kita untuk siang hari ini, mungkin saya ingin bertanya, di luar kami masih menantikan WhatsApp ataupun bahkan SMS, telepon dari pendengar juga pemirsa terkait dengan strategi sendiri dari Kejaksaan Negeri Minahasa untuk menangani tindak pidana khusus yang ada di sana. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk terkait strategi, ini sebenarnya dari pimpinan kami juga yang di pusat, ada istilahnya 5T seperti itu. Pertama terkait tepat isunya. Yang dimaksud dari tepat isunya ini adalah isu yang ada di masyarakat ini yang akan, apa istilahnya, yang terkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti itu. Entah itu terkait pertanian, korupsi di pertanian ataupun terkait perikanan seperti itu. Lalu yang kedua, tepat timnya seperti itu. Karena kan biasanya nih setiap jaksa di pidana khusus ini ada keahliannya masing-masing. Ada yang dia ahlinya sangat ahli banget di terkait kasus infrastruktur ataupun yang lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terkait tepat konstruksinya. Yang dimaksud dengan tepat konstruksinya ini adalah terkait bagaimana peristiwa hukumnya. Sehingga tidak ada peristiwa hukum yang terlewatkan seperti itu. Dan pasal pun yang akan diterapkan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi seperti itu. Lalu yang keempat adalah tepat penanganannya atau tepat tindakannya. Dari konstruksi hukum yang telah kita pasang, lalu dengan tim yang telah kita miliki, bagaimana tindakan yang kita harus lakukan untuk istilahnya menghindari dari adanya pra-peradilan seperti itu. Lalu terakhir adalah
tepat pengembaliannya. Seperti tujuan dari pidana khusus sekarang adalah memiskinkan koruptor dengan cara mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan, adanya uang pengganti seperti itu. Baik. Kalau misalnya bisa saya tanyakan Pak Ananda, mohon maaf ini ketika sudah ada pengembalian atau uang negara sudah dikembalikan, apakah pelaku korupsi ini otomatis bebas dari proses hukum atau seperti apa? Tetap dilanjutkan. Sebenarnya di Undang-Undang Tipikor sudah dijelaskan terkait itu. Pengembalian dari kerugian negara tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan, tetapi bisa sebagai alasan pertimbangan kami nanti dengan adanya upaya untuk mengembalikan terkait hukumannya seperti itu nanti bagaimana. Seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa sekali upaya-upaya yang dilakukan begitu ya saat ini. Namun memang Pak Ananda ini masyarakat juga masih sedikit mengalami kebingungan ketika berbicara terkait dengan hanya pengembalian saja begitu. Makanya saya memastikan bertanya dan akhirnya diingatkan kembali kita terkait dengan Undang-Undang Tipikor begitu ya siang hari ini. Saya akan ke WhatsApp, kayaknya ada ini dari WhatsApp chat dari Leon Watuline. Adakah upaya bidang tindak pidana khusus dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain melalui penindakan? Silakan Pak Nanda. Mungkin terkait pencegahan itu kami biasa berkoordinasi dengan bidang intelijen. Biasanya bidang intelijen ada programnya mereka seperti Jaga Desa. Jaga Desa itu tujuannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya seperti itu. Boleh Pak Terima Fauzan, kasih silakan. Ananda Bli. Upaya lain untuk menekan tindak pidana korupsi ini juga ada di bidang tim intelijen, di mana kami melakukan penyuluhan hukum dan terhadap instansi-instansi dan khususnya juga ada program kami Jaksa Jaga Desa khusus untuk penanganan dana desa yang ada di desa-desa. Di situ kami melakukan penyuluhan, melakukan upaya preventif, jangan sampai perbuatan atau tindakan yang pengambilan keputusan atau kebijakan dari kepala desa maupun perangkatnya menciptakan adanya tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu merupakan upaya preventif, jangan sampai salah mengambil keputusan dan terjadi tindak pidana korupsi itu sendiri. Baik. Pak Fauzan, kalau bisa menyampaikan satu kesalahan paling umum yang terjadi di masyarakat ketika menerima suatu informasi terkait dengan katakanlah suatu kasus hukum begitu, apa saja biasanya? Biasanya mereka hanya melihat fisik. Mereka belum mengetahui apa rincian anggaran yang ada di dalam, bagaimana proses, apakah ada perubahan kebijakan baik di dalam adendum maupun amandemen. Nah, disitulah kami mengumpulkan bukti bukan hanya dari satu informasi saja. Kami mengumpulkan bukti dari informasi lain, dari data, dokumen, dan juga tentu saja dari ahli yang berkeahlian untuk menangani suatu perkara. Baik, jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi begitu ya. Kita akan ke pertanyaan dari Dio Ditika Lamasi dari WhatsApp chat. Bagaimana koordinasi kejaksaan dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani perkara tindak pidana khusus? Sudah sempat tadi disentil oleh Pak Ananda, namun bisa dilengkapi sekali lagi silakan. Mungkin kembali lagi terkait untuk koordinasi antara kejaksaan dengan kepolisian ataupun dengan APH atau aparat penegak hukum lainnya. Pertama, khusus terkait untuk dana desa kami sudah ada MOU, di mana bahwa untuk penanganan perkara dana desa tersebut akan diambil alih untuk APIP atau aparat pengawas internal pemerintah untuk dilakukan pengembalian dulu seperti itu. Dan jika tidak mampu ataupun ternyata udah digunakan lain uang tersebut, baru kami ataupun kepolisian tergantung masyarakat mengirim labdunya kemana akan mengambil alih perkara tersebut. Baik. Lalu untuk terkait koordinasi lainnya biasanya ketika ada labdu kita setelah melakukan telahan kita akan dibuatkan surat perintah tugas turun ke lapangan. Namun ketika ini pernah terjadi biasa. Baik. Ketika kita turun ke lapangan ternyata sudah dilakukan penyelidikan dari APH lain, contoh dari KPK ataupun dari kepolisian. Karena hal tersebut kami biasanya memberikan kesempatan untuk teman-teman kami di kepolisian ataupun di KPK APH lainnya untuk melakukan penyelidikan yang dimaksud gitu. Karena agar tidak bertabrakan gitu. Ada dua APH yang melakukan
perkara yang sama seperti itu untuk menghindari seperti itu. Oke, baik. Pak Fauzan juga Pak Ananda, ini ada satu lagi yang menarik dari Pak Robi di Jalan Sea. Kalau masyarakat melihat ini, kita awam sebenarnya ya. Jadi bertanya, silakan dijawab kalau berkenan untuk dijawab. Kalau masyarakat melihat ada gaya hidup pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan penghasilannya, apakah masyarakat boleh melaporkannya sebagai dugaan korupsi atau gaya hidup saja belum cukup menjadi dasar laporan? Seperti apa ini Pak Ananda? Baik, terima kasih. Mungkin gaya hidup belum cukup untuk membuktikan apakah seseorang itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal pertama yang mungkin dapat dilakukan sebagai masyarakat adalah melaporkan ke instansi yang menjadi naungan atau bawahan dari subjek itu sendiri. Misalkan pemerintahan maupun kementerian. Nah, di situ mereka bakal ditindak sesuai dengan peraturan internal mereka, bahkan ditindak oleh pejabat yang berwenang di atasnya dalam hal ada tindakan lebih lanjut ternyata benar dia kekayaannya itu tidak signifikan atau tidak masuk akal sesuai dengan pendapatan dia selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri, itu dapat dilaporkan dalam hal adanya dugaan-dugaan terkait proyek yang menjadi objek memperkaya diri dia sendiri. Baik, jadi harus ada dasarnya begitu ya. Pertanyaan terakhir dari masyarakat, ada Kartika di Malayang. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi? Silakan dijawab. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kendalanya itu terkait pencarian alat bukti seperti itu. Pertama, biasanya masyarakat dalam melaporkan suatu labdu atau laporan pengaduan masyarakat kurang isi alat bukti, apa istilahnya, data pendukungnya seperti itu. Jadinya cara kami untuk menangani kendala tersebut, biasanya kami akan langsung ketemu dengan pelapor tersebut sehingga lebih jelas gimana sih sebenarnya perkara ini gitu. Sehingga labdu yang diberikan oleh masyarakat tersebut bisa diselesaikan secara efektif dengan waktu yang efisien seperti itu. Lalu yang terakhir biasanya terkait SDM. Dalam artian SDM ini kadang adanya penyegaran-penyegaran jadinya di bidang tindak pidana khusus tersebut kekurangan orang, paling di sana sih kendalanya. Tapi bisa kami selesaikan seperti itu. Baik, sebagai closing statement juga pertanyaan penutup ini atau pernyataan bisa jadi juga dari semua perbincangan kita 1 jam ini kurang lebih Bapak-Bapak, kira-kira kalau ada satu pesan yang harus Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan pelaporan, dugaan sama-sama mencegah yang namanya terjadinya tindak pidana korupsi begitu ya, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ananda juga Pak Fauzan, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya, kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu sih. Lalu untuk terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya kalau memang sudah memiliki data dukung yang cukup, ataupun cuma mau melapor secara lisan, bisa saja langsung ke kantor di Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah hukumnya untuk berkoordinasi dengan bidang tindak pidana khusus seperti itu. Sehingga masyarakat pun tidak melakukan opini-opini yang mungkin fakta-faktanya atau bukti-buktinya belum cukup seperti itu. Baik, Pak Fauzan silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kami dari Kejaksaan tidak bisa langsung mengontrol apa saja tindakan-tindakan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa itu sendiri. Kami membutuhkan masyarakat, kami membutuhkan tokoh adat, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap tindakan dari pemerintah maupun penyelenggara negara itu sendiri. Selanjutnya kami ingin tegaskan lagi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kami jaksa di Kejaksaan Negeri Minahasa tentu saja mengutamakan integritas dan mengutamakan potensi yang ada agar khususnya wilayah Kabupaten Minahasa ini angka tindak pidana korupsi itu bisa menurun dan dapat dicegah. Oke, baik, sama-sama kita mengawasi penggunaan uang negara begitu. Tidak takut untuk menyampaikan informasinya, namun memahami juga Bapak-Bapak cara melapor yang benar seperti apa. Terima kasih saya ucapkan Kejaksaan Negeri Minahasa yang sudah hadir, Pak Idewa Gede Ananda Agiswara SH selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa. Ada juga selanjutnya Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan
Kejaksaan Negeri Minahasa sudah hadir. Terima kasih waktunya Bapak-bapak. Ya, terima Kita kasih. jumpa Terima lagi kasih. di topik yang lain, di kesempatan yang lain mungkin bersama Kejaksaan Negeri Minahasa. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado Pro 1 yang sudah mendengarkan bahkan berpartisipasi bersama kami. Anda mendengarkan Jaksa Menyapa hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda dan selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.